Ada pertanyaan? Silakan. Mungkin ada pertanyaan dari jemaah secara langsung, silakan. Mungkin ibu-ibu yang ingin bertanya. Bagaimana dengan orang yang berpuasa di tanggal 8? Apa boleh? Ya jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh. Ya. Tanggal 9 ya. Kecuali kalau tanggal 8 itu memang salah dalam menetapkan, artinya wukuf di Arafah tanggal 8 itu di sana sudah wukuf. Berarti tanggal 8-nya itu dibatalkan gitu. Menjadi tanggal 9. Kenapa? Karena bulan-bulan Hijriyah beda dengan bulan-bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah memang sudah bisa dipastikan sampai 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang. Adapun bulan Hijriyah, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, terutama dalam masalah Ramadan, maka kita harus menundukkan ilmu kita. Ya. Jangan kita menyombongkan ilmu kita di atas ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi mengatakan fa in ghumma, jika mendung kan jelas nggak kelihatan hilalnya. Ya kan? Maka genapkan Sya'ban 30 hari. Jika mendung maka genapkan Ramadan 30 hari. Kan bulan Hijriyah cuma ada 2 kemungkinan. Kalau tidak 29, 30. Kalau tidak 30, 29. Nggak mungkin 28, nggak mungkin 31. Tidak seperti bulan Qamariyah. Nah, kapan 30? Ya ketika hilal tidak nampak. Berarti besok bukan tanggal 1, tapi besok masih tanggal 30. Itu kira-kira. Kalau hilal sudah nampak, berarti besok tanggal 1, bulan baru. Gitu ya. Bagaimana kalau mendung? Bagaimana kalau mendung? Kan mendung kan jelas nggak nampak orang mendung. Genapkan 30 hari. Ini sabda Nabi ya. Sabda Nabi berarti? Sabda wahyu firman Allah Rabbul Alamin. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa iya sabda Nabi kita kalahkan dengan ilmu kita? Ya Rasul, maaf ya. Mendung kami udah tahu. Gitu. Jangankan tahun ini ya Rasul, 2030 kami tahu. Nanti 1 Syawal itu hari Kamis misalnya. Mendung kami tahu ya Rasul, kami punya ilmu, kami punya perhitungan. Apa iya tega kita, pantas kita sebagai umat beliau ngomong seperti itu? Berarti ucapan beliau bukan wahyu dong. Ucapan beliau wahyu, nggak mungkin salah. Harus kita taati setaat-taatnya. Kita tundukkan, kita rendahkan ilmu kita di hadapan ilmu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka walaupun secara perhitungan hisab begini begitu, besok itu 1 Syawal, tapi mendung, ya sudah kita taati Nabi. Seandainya nanti kita ditanya oleh Allah, kenapa engkau salah dalam menetapkan 1 Syawal,
mestinya Kamis kok Rabu, mestinya Rabu kok Kamis, kita bisa jawab. Karena kami mentaati Rasulmu ya Allah, bahwa jika mendung, genapkan 30. Waktu itu kami mendung, kami genapkan 30. Gitu ya. Coba kalau sebaliknya, gimana coba? Kenapa udah tahu mendung, kok tidak genapkan? Kita mau jawab apa? Ya? Karena kami lebih tahu dari Rasul begitu? Karena Rasul nggak tahu teknologi begitu? Rasul nggak tahu ilmu hisab begitu? Innalillah. Ya. Maka rendahkan ilmu kita. Kita tinggikan ilmu Nabi alaihi salatu wassalam. Kita betul-betul sami'na wa ata'na. Bolehkah ketika sujud kita berdoa dengan doa Sayyidul Istighfar? Jangan ya. Dalam sujud itu doanya doa apa? Doa masalah apa doa ibadah? Doa kan ada dua. Doa itu ada dua. Doa masalah dan doa ibadah. Doa ibadah apa? Doa yang sudah dicontohkan oleh Nabi, lafadznya, waktunya, tempatnya. Doa habis azan, mau makan, habis makan, mau tidur, bangun tidur, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Itu doa ibadah. Bolehkah diganti? Tidak boleh. Jangankan diganti, diterjemahkan aja nggak boleh. Nggak boleh diterjemahkan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Kita pakai bahasa Indonesia, tidak boleh. Ya, harus pakai lafaz Nabi SAW. Lafaz beliau mukjizat kan. Kenapa? Karena ini doa ibadah. Satu lagi doa masalah, doa permohonan. Ini bebas sebebas-bebasnya. Namanya juga mohon, minta. Terserah mau minta apa, mau mohon apa. Kapanpun, dimanapun. Nah, ketika sujud itu kan disuruh banyak berdoa. Fa'aktsir doa fi sujud. Berbanyaklah kalian berdoa saat sujud, karena kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Saat kita sedang sujud, itu kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Maka perbanyaklah meminta, berdoa. Doa apa? Doa masalah tentunya. Minta supaya sakitnya disembuhkan, minta supaya dagangannya laris, boleh. Minta supaya dipanjangkan umur, boleh. Dan seterusnya kebaikan dunia dan akhirat. Adapun Sayyidul Istighfar kan doa ibadah. Sudah dicontohkan oleh Nabi SAW, bahkan ada tempat khusus, yaitu pagi dan petang. Ya. Walaupun di luar itu juga boleh, tapi tetap doa ibadah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Ustadz jika ada ormas di luar ormas yang ditunjuk oleh pemerintah, tapi dia mengeluarkan fatwa, apakah itu melengkapi haknya pemerintah atau tidak? Bisa. Apalagi dia tidak diberi wewenang oleh pemerintah, penguasa. Apalagi ketika tidak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan, ya nggak usah ulama ya. Seorang guru ngaji ketika dibutuhkan. Ya. Jadi guru ngaji ini didatangi oleh muridnya. Pak Ustadz, saya masih ngerokok nih. Saya pengen berhenti ngerokok kalau memang rokok itu haram. Menurut Pak Ustadz, apa? Halal apa haram apa makruh? Ya.
Nah, ini kan wilayah fatwa. Wilayah fatwa. Dan dia yakin dengan ilmunya yang sederhana, yang cetek itu, bahwa rokok haram. Nah, dia berfatwa itu. Walaupun tentu fatwa itu bukan dia yang pertama kali ya. Artinya, yang pertama kali menyampaikan kepada muridnya itu. Boleh kan? Karena dibutuhkan. Dibutuhkan. Ada yang nanya, dan ini mendesak. Gitu. Nah, kalau tidak dibutuhkan, nggak ada yang nanya, ngapain? Ngapain? Apalagi ketika itu terjadi dalam hal para ulama masih khilaf. Ya. Mestinya tidak pantas ya, bikin fatwa-fatwa seperti itu. Ya. Karena fatwa adalah bukan kaum muslimin beragama tidak dengan fatwa. Kaum muslimin beragama adalah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan belajar Al-Quran dan Sunnah, manhaj, akidah, dan seterusnya. Nah, sekali waktu ada keperluan mendesak. Seperti tadi. Saya harus berangkat nih ke Bandung. Sementara suami saya nggak bisa nganterin. Ada keponakan tapi baru 10 tahun misalnya. Nah, ini mendesak nih. Nggak boleh seperti itu. Kalau tidak mendesak, tidak ada yang nanya, lebih baik tidak usah mengeluarkan fatwa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita berada di negara yang hukumnya tidak menggunakan hukum Islam. Pemerintah sudah mempunyai ketentuan, misalnya setiap pelanggar hukum yang membunuh akan kena sanksi hukum berat, misalnya 20 tahun atau seumur hidup. Apakah ketentuan ini nanti di akhirat itu orang yang sudah dikenakan sanksi, Allah akan memberikan sanksi lagi? Apakah yang sanksinya itu diberikan kepada penegak hukum yang tidak mengikuti aturan ketentuan daripada syariat Islam? Terima kasih. Bisa jawab, Ustaz? Yang penegak hukum jelas penguasanya. Adapun kita sebagai rakyat, ya udah pasrah. Saya sudah membunuh nih, saya sudah minum khamr nih, saya sudah mencuri nih, terserah mau dihukum apa. Bukannya dipotong tangan, malah penjara 3 bulan. Yang salah siapa? Iya, aparatnya. Yang mencurinya ini nggak salah, dia sudah pasrah. Salahnya mencurinya. Ketika dihukum tidak dengan potong tangan, dia tidak salah. Bagaimana nanti di akhirat akan diampuni oleh Allah? Insya Allah. Allah Maha Pengampun. Ya. Maka alhamdulillah kita tidak jadi. Alhamdulillah kita nggak jadi presiden. Ya. Kalau antum jadi presiden, antum nggak berani menerapkan potong tangan, cambuk, rejam, kisos, akan ditanya. Akan ditanya. Nanti hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dan itu perintah. Jelas tadi kan perintah-perintah. Potong tangannya, cambuklah 100 kali, kisoslah, dan seterusnya. Sementara dia bisa, presiden kan bisa. Artinya dia penguasa, raja, dan seterusnya. Kok tidak diamalkan, maka dia akan ditanya. Ya. Maka Umar bin Abdul Aziz ketika dibaiat sebagai khalifah, ucapan pertama yang beliau keluarkan dari lisan beliau adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar. Ya. Wallahu a'lam.
Iya, kalau nggak ada lagi kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.